terasa sekali sejak 2 tahun terakhir ini emas tuh makin langka. Salah Ya. satunya adalah kencengnya negara-negara di luar Amerika dan China seperti India, seperti Singapura, confirm sekali, bahkan Vatikan mengumpulkan cadangan emas mereka di bank-bank mereka sehingga mereka mencari itu di pasaran saat ini. Jadi nggak mengherankan kalau harga itu akan tembus ke level tertinggi. Saya menduga malah bisa ke 2.500 ini. 2.500 tuh kapan tuh Pak? Karena kan kalau dilihat kan sekarang ini adalah rekor tertinggi sepanjang masa. Dan kalau seandainya dikatakan emas itu langka, nih kalau bicara soal langka ya bisa-bisa harga tawarnya akan makin tinggi. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah investasi emas ini, waktunya realisasi saat ini ataukah sebenarnya menunggu aja nanti? Apalagi Pak Mardigu bilang 2.500 loh, berarti potensinya masih cukup besar sekali nih ke sana. Seperti apa Pak Mardigu? Saya melihatnya jauh lebih panjang daripada sekedar jual beli yang turun naiknya harga. Jadi kita pernah menghitung di dunia ekonomi modern saat ini, dolar sejak tahun 1971, tepatnya 15 Agustus 1971, pemerintah Amerika itu melepas jaminan emasnya di dalam dolar memprinting money-nya. Jadi sejak saat itu dolar pergi sendiri. Dan kalau saat ini cetak dolar tadi di-compare dengan emas, maka kita ini kaum ekonom tradisional akan memperkirakan harga emas harusnya malah 20.000 alias 10 kali lipat dari harga sekarang. Jadi kita sangat optimis ke depan ini harga emas masih naik karena nggak mungkin. Pilihan kedua adalah sebenarnya menurunkan harga dolar. Atau kami menyebutnya kalau dalam currency warfare, ini adalah dolar reset value. Jadi saya termasuk orang yang memprediksi bahwa, nah ini poinnya nih, 2 bulan ke depan ini adalah masa yang genting. Jadi kapan kita mau membeli emas sebaiknya? Kalau saya sangat bullish alias saya menyarankan membelinya itu sekarang, karena waktu yang sangat genting adalah begini. November adalah Trump hari H, di mana Trump pada saat itu ada pilpres, election. Dan Trump ini by all means, ini orang buas sekali. Dia ingin 2 kali jadi presiden Amerika. Dan the best solution untuk memenangkan perang adalah dia harus menang perang lawan China. Itu adalah kampanyenya dia. Jadi menurut saya 2 bulan ke depan ini gonjang-ganjing makin panas antara Amerika dengan China ini akan membuat investasi di sektor saham dan kertas itu turun nilainya. Jadi orang lebih baik ngambil fisik, yaitu gold. Jadi bagi saya, ketimbang nanti nunggu September, lebih panas, mendingan belinya sekarang. Oke, berarti yang saat ini memang beli emas atau mengkoleksi emas berarti tambah posisi ya, atau alokasiin aset nih untuk emas gitu ya. Mungkin nggak sih akan ada perpindahan aset atau dana investor nih ke aset safe haven yang cukup tinggi nih di kuartal atau di semester kedua tahun 2020 ini menurut sudut pandangnya Pak Mardigu sendiri seperti apa? Dan worst to come worst-nya atau mungkin worst skenario kalau Trump terpilih lagi dan tidak terpilih lagi misalnya, ini akan seperti apa nih nanti kondisi dari komoditas emas sendiri nih Pak Mardigu? Pertanyaannya menarik sekali. Jadi kalau ditanya kemana ke depan emas ini, bagi kita yang saat ini tahu apa itu perang. Jadi mungkin kita tahu bahwa teman-teman milenial saat ini, generasi milenial yang usianya 40 tahun ke bawah saat ini mungkin 60% populasi di Indonesia yang namanya wartime itu kurang begitu memahami. Saya cuma mau mereview sebentar wartime, di mana perang yang ada terjadi di dunia adalah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kemudian Cold War, Perang Dingin, kemudian Perang Vietnam, kemudian Perang Energi di Timur Tengah yang sampai sekarang masih berlangsung. Itu adalah wartime di wilayah-wilayah tertentu. Tetapi perang antara Amerika sama China, ini perangnya lebih besar daripada perang regional atau perang wilayah. Jadi menurut perkiraan saya, emas saat ini menjadi safe haven, bukan currency ya, safe haven metal atau benda berharga
yang kalau perang fisik itu terjadi, yang dimana kita berkali-kali mengingatkan, the end of trade war is the beginning of military war. Di ujung daripada perang dagang adalah perang militer. Di saat perang, bagi saya secara pribadi, karena saya bermain lama di dunia precious metal ini yang namanya gold, lebih baik 20% portfolio kita ditaruh di gold saat ini.